Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan dan puasa di dalamnya. Dan perlu kita ketahui bahwa di antara besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang hamba ketika Allah memudahkan bagi hamba itu beramal soleh di momen-momen yang mulia. Dan momen mulia ini bisa karena tempatnya merupakan tempat yang mulia seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, atau karena waktunya seperti bulan Ramadan atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah, atau karena keadaan, yaitu momen-momen itu karena keadaan tertentu menjadi sebuah momen di mana siapa yang beribadah di momen tersebut dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Allah menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sambutan yang spesial. Dan itu Allah Ta'ala. Allah saja menyambut bulan Ramadan dengan sangat spesial. Apalagi kita. Demikian juga kita juga harus seperti itu. Bagaimana Allah menyambut datangnya bulan Ramadan? Kalau kita membaca hadis, Rasulullah SAW beliau menyebutkan ada tiga kejadian besar sebagai sambutan terhadap bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan," kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga akan terbuka. Pintu surga ada 8, yang awalnya sebelum Ramadan pintu surga tertutup, masuk bulan Ramadan dirubah sehingga pintu-pintu surga dibuka lebar sama Allah Ta'ala. Ini kejadian yang pertama. Yang kedua, wa ughliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka akan ditutup. Pintu neraka ada 7. Yang sebelumnya pintu neraka terbuka lebar, datang bulan Ramadan dirubah sama Allah Ta'ala sehingga pintunya ditutup rapat-rapat. Kemudian ketika wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu, di mana sebelum Ramadan syaitan bebas menyesatkan manusia, tetapi masuk bulan Ramadan syaitan tidak leluasa untuk menyesatkan manusia. Jika Allah saja merubah 3 alam ini, 3 kehidupan ini, kehidupan di langit, kehidupan yaitu di surga, kehidupan di neraka, demikian juga kehidupan di alam jin, alam syaitan yang menyesatkan manusia, maka kita pun juga harus merubah diri kita. Karena Ramadan adalah momen perubahan diri, menjaga lisan, menjaga pandangan, demikian juga kita tingkatkan kualitas ibadah kita, demikian juga kita mulai libur dari dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Siapa yang Ramadan datang dan dia tidak bisa merubah dirinya, sehingga antara Ramadan dengan bulan yang lain sama saja, tidak ada perubahan, maka jika seandainya antara Ramadan dan selain Ramadan gak ada perubahan, maka orang itu adalah orang yang paling rugi. Sehingga kalaupun dia puasa ya cuma mendapatkan lapar dan dahaga. Ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal aqtas. Banyak orang puasa yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaga. Dan puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum,
Tetapi puasa itu harus merubah diri kita, harus kita rubah. Nah, itu orang yang Ramadan datang, dia tidak memanfaatkan momen-momen spesial ini sampai akhirnya Ramadan berakhir, dosanya belum diampuni sama Allah Ta'ala, maka dia termasuk orang yang paling rugi, termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan sama Rasulullah, yaitu malaikat Jibril berdoa, man adraka Ramadan, siapa yang berjumpa bulan Ramadan, thuman salakha falam yughfar lahu, kemudian Ramadan berakhir, dosanya belum diampuni, faba'adahu Allah, semoga orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, qul amin, wahai Muhammad, tolong aminkan doa saya ini. Fakultu amin, maka saya mengaminkan doanya Rasulullah, doanya malaikat Jibril. Sehingga kalau kita tidak bisa merubah diri kita, tidak bisa kita rubah diri kita selama bulan Ramadan, sampai Ramadan berakhir dosa kita masih belum diampuni, maka kita menjadi orang yang sangat rugi. Sehingga Ramadan merupakan momen kita untuk memperbaiki diri kita. 11 bulan kita jauh dari Tuhan kita, kita bergelimang dalam dosa dan maksiat kita, maka 1 bulan setelah itu kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita mulai perbaiki diri kita, kita mandikan roh kita sucikan diri kita. Pada kesempatan kita kali ini saya akan membacakan ayat yang berkaitan dengan fikih puasa, yaitu dalam surah Al-Baqarah. Ini sering dibawakan nanti di bulan-bulan seperti ini, di ayat 183 sampai 187. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kita perhatikan, ayat ini berarti Allah mewajibkan kepada kita puasa. Dan puasa bukan hanya untuk kita saja, tetapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan. Dan apa tujuan dari puasa? Tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang apa itu puasa? Yang Allah wajibkan itu apa? Puasa, atau kalau bahasa Arabnya itu dinamakan dengan siyam atau saum. Bisa bahasanya siyam atau bisa bahasanya saum, puasa. Kalau di dalam agama kita, puasa yang Allah wajibkan adalah puasa Ramadan. Itu di agama kita, Kalau umat-umat terdahulu nggak seperti itu. Sehingga banyak para ulama mengatakan bahwa puasa Ramadan hanya berlaku untuk umat Islam. Tetapi umat terdahulu juga wajib puasa mereka. Tapi puasanya apa? Mereka puasanya 3 hari setiap bulan. Dan Rasulullah pernah puasa seperti itu ketika masih di Mekah. Rasulullah di Mekah, para sahabat Rasulullah di Mekah mereka puasa, tapi belum ada puasa Ramadan. Terus puasanya apa? Puasanya 3 hari setiap bulan. Nanti puasa Ramadan itu baru Allah wajibkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga intinya puasa ini hukumnya wajib atas kita. Bahkan di dalam agama kita puasa dijadikan sebagai rukun Islam, yaitu rukun Islam yang 5. Rukun Islam itu ada 5. Tartibnya rukun Islam yang 5 ini ada perbedaan riwayat. Kalau riwayat Jibril, dalam hadis yang masyhur sekali, ketika Jibril bertanya sama Nabi Muhammad tentang Islam, maka Rasulullah mengatakan Islam itu rukunnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu tartib yang masyhur di kita. Tetapi ada riwayat yang sahih juga, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, sahih, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau kata Rasulullah bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 rukun. Rukunnya apa? Ini nanti ada perbedaan tartib. Kalau dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Jadi di sini ada perbedaan antara haji dan puasa. Kalau 3 yang awal, yaitu syahadat, sholat, zakat, itu jelas. Kalau itu jelas, karena 3 ini merupakan amal terbaik.
Tapi antara puasa dengan haji terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan haji dulu baru puasa, ada juga yang riwayatnya puasa haji dulu baru puasa. Ada yang puasa baru haji, kemudian ada yang haji baru puasa. Tapi yang masyhur di kita tertibnya itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu yang masyhur. Dan karena puasa itu wajib, sampai dimasukkan dalam rukun Islam, itu gak main-main. Sehingga siapa yang tidak puasa tanpa udzur, yang nanti akan kita sebutkan udzurnya apa, maka dia telah berbuat dosa besar. Dosa besar, bahkan kata para ulama, dosa meninggalkan puasa melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi semua dosa yang lain. Kenapa? Karena kata para ulama, dosa itu ada dua. Karena dosa itu ada dua. Yang pertama, dosa karena meninggalkan kewajiban. Orang tidak sholat dosa karena sholat itu wajib. Orang tidak puasa dosa karena sholat itu kewajiban. Jadi dosa yang pertama itu dosa karena meninggalkan kewajiban. Yang kedua, dosa yang kedua itu dosa karena melanggar keharaman. Orang minum khamr dosa, orang berjudi dosa, karena itu semuanya diharamkan. Tapi kata para ulama, dosa meninggalkan kewajiban lebih berat, lebih besar daripada dosa melanggar keharaman. Jadi itu kaidah, faham ini kaidah. Dosa meninggalkan kewajiban lebih parah daripada dosa melanggar keharaman. Nabi Adam jatuh dalam dosa sampai diusir dari surga. Iblis juga jatuh dalam dosa sampai diusir juga dari surga. Tapi kata para ulama, dosanya Nabi Adam lebih ringan daripada dosanya iblis. Kenapa? Karena kalau dosanya Nabi Adam, dosa karena melanggar keharaman. Dilarang untuk makan buah di surga, dilanggar sama Nabi Adam. Dosa sampai akhirnya diusir dari surga. Sedangkan dosanya iblis diperintahkan untuk sholat, sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Meninggalkan kewajiban. Kata para ulama, dosanya iblis lebih parah daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah itu kalau ada orang dia itu nggak puasa tanpa udzur, dosa besar. Dosa besar, bahkan lebih besar daripada berzina, minum khamr, berjudi, dan yang lainnya. Kenapa? Karena ini meninggalkan kewajiban. Rasulullah pernah melihat azabnya. Rasulullah pernah melihat azab orang-orang yang tidak puasa tanpa udzur. Dalam mimpinya Rasulullah diajak sama malaikat Jibril, nanti melihat banyak kejadian, di antaranya Rasulullah mengatakan, fa'ataina ala qaumin mu'allaqina bi araqibihim. Kami melewati orang-orang yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Setelah itu datang malaikat bawa pisau, kemudian dikuliti hidup-hidup. Setelah itu dia menangis, merintih kesakitan. Nanti kalau sudah selesai dikuliti, kembalikan lagi kulitnya. Nanti dikuliti lagi. Maka Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka orang-orang yang tidak puasa tanpa alasan yang dihalalkan. Yaitu berarti mereka itu nggak ada udzur untuk tidak puasa. Maka itu termasuk dosa besar. Maka Allah Ta'ala mengatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian juga. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Berarti menunjukkan puasa itu sebagai momen pembersihan jiwa. Sehingga nanti kita akan mendapatkan gelar menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus puasa itu apa? Puasa kalau secara bahasa itu artinya al-imsak. Puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Sehingga orang mulai menahan makan dan minum, itu sudah dinamakan dengan puasa. Itu dinamakan dengan puasa. Maka itu kalau masyarakat kita di Indonesia itu ada namanya imsak, imsakiyah, itu dia sudah puasa. Walaupun biasanya imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Berarti mereka sudah mulai puasa. Dan puasa itu apa? Ini puasa itu mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Makan halal, minum halal, hubungan intim halal. Tapi dengan adanya puasa, perkara itu menjadi haram. Berarti puasa itu
mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Sehingga yang boleh mengharamkan dan menghalalkan itu hanya Allah Ta'ala. Lah kalau kita misalkan di Indonesia ya, mereka 10 menit sebelum subuh mereka sudah imsak. Berarti mereka sudah puasa. Kalau mereka sudah puasa, berarti mereka sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan itu nggak main-main, itu ngeri. Maka ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan Allah belum mengizinkan, maka itu bisa menjadi syariat yang baru. Nah itu imsakiyah di kita itu syariat baru. Maka bahkan Imam Ibnu Hajar beliau keras bantahan atau kritikan kepada imsak seperti ini. Sampai beliau mengatakan ketika banyak kaum muslimin yang meninggalkan sunnah mengakhirkan sahur, kan sahur itu sunnahnya diakhirkan, yaitu meninggalkan sunnah ini, akhirnya qallal khair, kebaikan dicabut sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mengakhirkan sahur itu termasuk tanda kebaikan umat Islam. Umatku senantiasa baik, ma'ajjalul fitr wa akhkharas sahur. Rasulullah mengatakan, umatku berada pada kebaikan selama mereka menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Ketika mengakhirkan sahur mulai dihilangkan gara-gara ada imsak ini, akhirnya kebaikan di umat Islam dicabut sama Allah Ta'ala. Dan itu yang menyebutkan ini masalah ini Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Sehingga puasa itu kalau secara bahasa itu namanya al-imsak. Tapi imsaknya itu umum kalau secara bahasa. Mau menahan makan, menahan omongan, itu juga termasuk siam. Sehingga kalau secara bahasa, saum itu bukan berlaku hanya untuk makan, minum, hubungan saja. Termasuk orang menahan omongan, ngobrol, tidak mau ngobrol. Bernazar, misalkan saya bernazar 10 hari saya tidak mau ngomong. Nah, itu namanya puasa. Secara bahasa. Oleh itu Maryam pernah bernazar seperti itu. Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar untuk Allah puasa. Puasanya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak mau ngomong sama orang. Sehingga puasanya zaman dulu, puasanya Maryam itu puasa dari omongan. Itu secara bahasa bisa, kalau secara bahasa bisa. Tapi kalau secara istilah syariat agama kita, puasa itu apa? Puasa itu adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'abudi lillah. Jadi puasa itu apa kata Rasulullah? Puasa itu menahan semua pembatal puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dibarengi dengan niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah puasa itu hanya ibadah menahan saja. Yang penting apa? Pembatal-pembatal puasa itu ditahan. Ditahan, jangan diamalkan. Mulainya kapan? Mulainya sejak terbit matahari, terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan harus ada niat. Harus ada niat. Nah, niatnya ini kapan? Niatnya itu kapan? Niatnya itu setiap malam. Jadi puasa fardu, kalau puasa wajib, nanti puasa wajib itu ada 3. Puasa wajib itu ada 3. Jadi untuk puasa wajib, niat itu batasannya sampai subuh. Jika ada orang tidak ada niat sampai subuh nggak ada niat, maka puasanya batal. Jika itu puasa wajib. Puasa wajib itu ada 3, yaitu apa? Puasa Ramadan qadhaan. Puasa Ramadan adaan. Puasa Ramadan yang dijalankan di bulan Ramadan. Itu harus niatnya itu sebelum subuh. Yang kedua, puasa qadha. Kapan saja selain Ramadan. Kalau kita punya hutang mau dibayar di bulan Sya'ban misalkan, itu namanya puasa wajib. Maka niatnya kapan? Niatnya sebelum subuh. Kalau seandainya ada orang misalkan ya setelah subuh dia baru ingat, saya mau qadha sajalah, mumpung ini hari Senin atau hari Kamis. Tapi dia punya niat seperti itu sejak sudah masuk waktu subuh. Terus bagaimana puasanya? Puasanya batal. Karena niat puasa fardu yang wajib itu sebelum subuh, maksimal malam hari. Kemudian yang ketiga, puasa nazar. Karena puasa nazar juga puasa wajib. Sehingga semua puasa wajib niatnya harus sebelum subuh. Sedangkan puasa sunnah niatnya kapan saja. Mau sebelum subuh atau setelah sholat subuh atau bahkan sudah siang selama belum makan dan minum.
Sehingga boleh, kalau belum makan dan minum dia niat kapan saja boleh kalau puasa sunnah. Tetapi kalau puasa wajib tidak boleh. Kemudian bisa nggak puasa itu niatnya paketan? Paketan itu maksudnya awal Ramadan saya niat untuk puasa 1 bulan. Tidak bisa. Walaupun ulama berbeda pendapat dalam masalah, tapi nggak bisa. Pendapat yang paling kuat nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ibadah puasa itu ibadah yang berdiri sendiri. Hari pertama, kedua, ketiga itu sendiri-sendiri. Tidak seperti orang sholat 4 rakaat. Di mana rakaat pertama, kedua, ketiga, sampai keempat itu satu paket. Sehingga orang itu niatnya di awal untuk satu paket itu. Beda antara sholat dengan puasa berbeda. Bedanya apa? Kalau seandainya batal, itu nanti dari situ kita kelihatan. Kalau kita sholat 4 rakaat, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat batal, kita harus mengqadha semuanya, kita ulangi. Kenapa kita ulangi semuanya? Padahal kan batalnya di rakaat keempat, karena satu paket. Ini satu paket, ibadah paketan. Sedangkan puasa tidak. Sehingga kalau kita itu haid, misal wanita haid di akhir Ramadan, maka yang diqadha di haidnya saja. Sedangkan hari-hari yang lain gak ada masalah. Menunjukkan apa? Sehari puasa itu setiap hari berdiri sendiri. Sehingga harus niat setiap malam. Kalau nanti perbedaan pendapat ini, ada yang mengatakan boleh satu paket niatnya itu. Ada yang mengatakan nggak boleh lah. Kalau yang di kita itu nggak boleh. Harus setiap malam. Tidak boleh paketan, nggak boleh. Nanti akan muncul perbedaan ini ketika ada orang yang tidak mampu niat di malam hari. Contohnya siapa yang nggak mampu niat di malam hari? Orang yang tidur. Orang buka puasa karena mungkin makan terlalu banyak, langsung ngantuk tidur berapa sampai subuh baru bangun. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini puasanya batal. Kenapa batal? Karena dia nggak punya niat. Orang tidur nggak bisa punya niat, karena niat itu kesengajaan. Tapi kalau itu puasa sunnah nggak ada masalah. Puasa sunnah itu misalkan ya kita setelah sholat subuh cari sarapan nggak ada, puasa sajalah, susah cari sarapan, boleh. Kemudian dibatalkan, boleh nggak puasa sunnah ini? Boleh. Kita dapat undangan, misalkan walimah atau apa, boleh. Puasa fardu nggak boleh. Kita sudah masuk harus diselesaikan, nggak boleh dibatalkan. Misalkan kita puasa sunnah, misalkan ini contoh lain, tapi ini nggak bukan Ramadan, tapi ini contohnya puasa sunnah. Kalau seandainya saya sudah mulai masuk puasa Senin, Kemis, tiba-tiba jam 11 siang ada teman nelpon, nanti antum tak jak makan ya? Ya wis, saya sudah punya niatan membatalkan. Dengan niat membatalkan, batal puasa itu. Walaupun baru niat, belum makan dan minum. Niat membatalkan sudah membatalkan puasa. Pertanyaan, kalau seandainya tidak jadi, sudah saya batalkan, kodol teman saya, afan, ini nggak jadi, nggak bisa saya. Besok lah insya Allah tak traktir makan. Terus bagaimana puasa saya? Boleh nggak saya ulangi kembali niat saya? Bisa. Selama apa? Selama belum makan dan minum. Tapi dia mulai puasanya ya di jam itu. Sedangkan sebelumnya batal. Kenapa? Karena puasa sunnah itu boleh niat kapan saja. Tapi kapan dianggap puasanya? Ya ketika mendapatkan pahalanya ketika itu. Niatnya itu. Nah, jadi niatnya itu harus setiap malam. Pertanyaan, lah berarti niat itu dilafadzkan atau tidak? Ini perlu masalah lafadz dengan lafadz niat itu perlu kita pahami ya. Ada dua masalah yang disepakati oleh para ulama. Sepakat ulama, semuanya sepakat, nggak ada khilaf. Dan itu yang menukilkan Imam Nawawi. Kemudian nanti ada masalah yang ketiga, ulama berbeda pendapat dalam masalah niat. Maksudnya apa? Saya ingin jelaskan supaya kita itu tahu mana yang disepakati, mana yang dikhilafkan. Maksudnya apa? Kalau disepakati, kita bisa keras dalam bab itu terhadap orang yang menyelisih ijma. Sedangkan masalah yang ulama kita berbeda pendapat, ya sudahlah, antum silahkan pegang pendapat antum, jangan sampai merendahkan pendapat yang lain, apalagi sampai menyesatkan, nggak boleh. Karena itu masalah khilafiyah, ulama kita berbeda pendapat. Jadi dalam masalah niat itu ada dua masalah yang ulama sepakat. Yang pertama, semua ulama sepakat niat itu letaknya di hati, nggak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Pertanyaan, lah kalau antara lisan dengan ucapan, antara ucapan dengan hati beda, mana yang dihisab? Contohnya misalkan ada orang, misalkan dia
sholat misalkan, dia mengatakan keliru, usolli sholat adzuhri, padahal dia sholatnya asar. Tapi dia dalam hatinya sengajanya sholat asar, cuma ngomongnya keliru gitu. Sah nggak? Sah, karena yang dihisab adalah hatinya, bukan lisannya. Kalau ada orang mengatakan lillahi ta'ala, saya ikhlaskan Allah ta'ala, mulut Anda nggak diterima. Yang dihisab itu adalah hati Anda. Hati Anda itu ikhlas atau tidak itu standarnya, bukan lisan Anda. Walaupun Anda mengatakan lillahi ta'ala, saya ikhlaskan Allah ta'ala, lisan Anda itu bukan niat. Niat itu isi hati Anda. Allah nanti akan tahu Anda itu ikhlas atau tidak. Ini sepakat ulama, nggak ada khilaf. Yang kedua, ulama sepakat bahwa ibadah yang nggak dilafatkan niatnya sah selama ada niat. Sehingga tidak ada yang mensyaratkan bahwa lafaz syarat dalam masalah niat, nggak ada. Ini yang kedua. Sehingga niat itu nggak disyaratkan untuk dilafatkan, itu juga sepakat ulama. Sehingga kalau ada ibadah nggak dilafatkan niatnya, maka sah. Tapi yang menjadi khilaf, ini yang ketiga. Yang ketiga itu khilaf. Khilafnya itu disunahkan untuk dilafatkan enggak. Hanya untuk apa? Menguatkan isi hati supaya kita itu enggak ragu. Tapi ulama mengatakan ini bukan niat. Niat itu di hati, bukan di lafaz. Masalah melafatkan niat dengan tujuan untuk menguatkan isi hati supaya saya enggak ragu, maka ulama kita terbagi menjadi 3 pendapat. Ulama kita ada 3 pendapat. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan sunnah dilafatkan. Dan itu adalah mazhab Syafi'iyah. Mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa beliau mengatakan sunnah? Karena ada beberapa praktek ibadahnya Rasulullah yang lafatkan, yang melafatkan niat. Contohnya ketika haji. Rasulullah mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan, sebagian mengatakan itu lafaz niat. Atau labbaik Allahumma umratan ketika ihram. Yang kedua, contohnya juga Rasulullah ketika tanya sama istrinya, istriku ada makanan enggak untuk sarapan? Enggak ada ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Idzan ana shaim. Kalau seperti itu saya mau puasa. Rasulullah menguatkan isi hati, saya mau puasa. Nah, berarti apa? Itu niat, dilafatkan. Itu kan dilafatkan, tapi kan itu bukan syarat dalam masalah niat. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan hukumnya tidak disunahkan sama sekali. Tidak disunahkan sama sekali itu dilafatkan. Yang ketiga, nanti manusia itu dirinci. Dia itu ragu-ragu, sering ragu-ragu dalam masalah niat tidak. Contohnya misalkan ya, orang sholat Allahu Akbar. Aduh, tadi saya sudah niat belum ya? Sering nanti ada orang kayak gitu. Saya itu sudah niat atau belum ya? Saya itu sudah niat atau belum? Daripada ragu-ragu, lafatkan supaya kita itu jelas sudah niat atau belum. Ya, itu kalau yang pendapat yang ketiga itu khusus orang yang ragu-ragu, maka dia harus dilafatkan supaya tidak ada keraguan, karena ibadah itu nggak boleh ragu. Sedangkan yang orang itu yakin, saya tadi sudah niat, saya yakin saya sudah niat, selesai, nggak usah dilafatkan. Nah, maka kalau kita ngikuti mazhab Syafi'iyah, ya berarti dilafatkan. Maka seperti lafaz-lafaz yang di masyarakat kita itu mazhab Syafi'iyah. Kalau memang Anda itu nggak berpendapat seperti itu, silahkan, itu hak Anda. Tetapi jangan menyesatkan, apalagi merendahkan. Misalkan mereka itu sesat, menyimpang, ahlul bidah. Gara-gara masalah seperti ini, antum zalim, akan dihisab nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena kalau antum mengatakan seperti itu, yang antum sesatkan itu ulama-ulama kita. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i banyak ulama yang yaitu yang mengikuti mazhab Syafi'iyah. Sehingga jangan mudah menyesatkan, apalagi masalah-masalah khilafiyah. Nah, sehingga intinya puasa itu harus ada niat. Niatnya itu harus ada. Lah nanti beda antara niat dengan azm. Azm itu tekad, keinginan. Niat itu bukan tekad, bukan keinginan, beda. Bedanya apa? Kalau seandainya gini, ini contohnya saja ya. Antum kalau berjalan kaki, wudhu di rumah, dengar azan wudhu, kemudian berjalan kaki. Pertanyaan, untuk ke masjid, memang saya niatnya mau ke masjid. Sampai untuk sholat duhur. Pertanyaan, orang ini sudah niat sholat duhur atau belum? Kalau dalam mazhab mengatakan belum. Ini namanya azm. Azm itu keinginan. Sedangkan niat itu apa? Niat itu harus berbarengan dengan ibadah itu. Contohnya misalkan sholat. Sholat itu ibadah pertama yang wajib itu apa? Takbiratul ihram. Berarti niat harus nempel di situ.
Sedangkan kalau ada jaraknya, ada jarak antara keinginan dengan perbuatan ibadah, itu bukan dinamakan niat. Niat itu harus berbarengan antara ibadah pertama kali. Sehingga niat itu misalkan niat itu harus berbarengan. Maka niat itu ya azam itu, kalau azam itu kan jauh. Kalau yang niat itu muqarinatun bil fi'il, berbarengan dengan ibadah yang dikerjakan. Nah, itu namanya niat. Sedangkan awalnya itu namanya keinginan. Namanya azam musammam. Intinya bahwa niat itu ibadah dengan cara menahan pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, dibarengi dengan ibadah untuk Allah Ta'ala. Berarti puasa itu harus meninggalkan pembatal. Terus pembatalnya itu apa? Pembatal puasa itu nanti ada 5. Nanti dari 5 ini dikembangkan lagi sama para ulama. Nanti ada banyak. 5 itu apa? Makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja itu apa? Masuknya zat padat ke kerongkongan. Mau lewat mulut atau lewat hidung. Masuk sesuatu yang padat. Mau padatan itu diolah oleh tubuh atau tidak? Maka apa saja yang masuk benda padat ke kerongkongan ketika puasa dinamakan makan. Walaupun dia itu tidak, yaitu yang dimakan itu nggak ada manfaatnya, tetap dinamakan makan. Ini yang pertama. Yang kedua, minum dengan sengaja. Minum itu kayak makan tadi. Sesuatu benda cair yang masuk dalam kerongkongan, mau mulutnya lewat mulut, lewat hidung, mau bermanfaat, maupun racun, maupun bahaya, sama saja. Yang penting benda cair masuk lewat kerongkongan. Maka itu membatalkan, yaitu makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan intim dengan sengaja. Kalau berhubungan intim dengan sengaja, kalau sampai terjadi ini, maka nanti ada denda. Namanya kafarah. Dendanya cuma ini, yang lain nggak ada denda. Makan sengaja, minum sengaja nggak ada denda. Yang ada cuma qadha. Kalau hubungan intim dengan sengaja, maka qadha dan bayar denda. Dendanya apa? Dendanya 1 dari 3 secara tertib. Bebaskan budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberikan makan kepada 6 orang miskin. Itu denda. Dan ini nggak bisa lepas denda ini. Terus siapa yang membayar? Yang membayar laki-laki. Walaupun nanti ulama ada yang mengatakan dirinci, tapi pendapat yang paling kuat Allah alam, yang bayar laki-laki. Kalau seandainya nggak mampu, misalkan budak nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu saya, memberikan makan kepada 60 orang miskin nggak mampu, maka kewajiban denda ini akan ada terus sampai dia mampu, tidak bisa lepas. Ya, jadi kalau masalah denda ini nggak bisa lepas. Nah, jadi kalau berhubungan intim berarti dia itu batal puasanya dan ada dendanya. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu bisa memang dia itu sengaja untuk memuntahkan sesuatu, atau dia itu mengamalkan sesuatu dengan amal itu akhirnya muntah beneran. Dia nggak sengaja muntah, tapi dia mengamalkan sesuatu. Contohnya misalkan ya, ada orang, dia itu biasa kalau sikat gigi pakai sikatnya saja, tanpa pasta gigi mesti biasanya muntah. Ramadan puasa dia gosok gigi dengan sikat giginya saja tanpa pasta gigi, sampai akhirnya muntah beneran. Itu sudah kebiasaan seperti itu, maka itu dianggap sengaja. Berarti batal. Ya, puasanya batal. Kemudian nanti yang kelima, yang terakhir, haid dan nifas. Wanita haid dan wanita yang nifas. Wanita haid nifas, maka puasanya batal. Pertanyaan, terus bagaimana dengan orang wanita yang dia itu sudah puasa di awal-awal, hari itu sudah puasa, mau asar keluar darah haid. Bagaimana hukum puasanya? Puasanya batal, tidak sah. Kalau orang mengatakan, berarti saya rugi kalau seperti itu. Kalau masalah pahala tidak, pahalanya tetap mendapatkan. Kenapa? Karena fahaminya di sini antara konsep sah dan tidaknya dengan berpahala atau tidak itu 2 konsep yang berbeda. Kalau sah itu berkaitan dengan rukun dan syarat dijalankan. Ibadah yang rukunnya dijalankan, syaratnya dijalankan, ibadahnya sah. Sedangkan pahala itu masalah yang lain.
Pahala itu masalah yang lain. Ya, jadi berbeda, pahala itu berbeda. Contohnya ginilah, saya contohkan misalkan. Bagaimana hukum seorang orang yang puasa tapi dia itu ghibah, namimah, korupsi, dosa dan maksiat. Tapi dia puasa. Pertanyaan, puasanya batal nggak dengan dosa yang dikerjakan? Tidak. Karena dosa tidak membatalkan puasa. Tetapi berpahala nggak? Bisa-bisa pahalanya semua batal semua. Tidak berpahala, cuma dia sah dan menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena ibadah itu ya nanti berkaitan dengan sah dan pahalanya, itu nanti ibadah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ini yang paling kita cari, ibadah yang kita kerjakan sah. Kalau sah berarti nggak disuruh untuk mengulangi kan, karena sudah sah. Yang kedua, dan kita bisa mendulang banyak pahala. Lah, pahalanya itu dari apa? Dari sisi yang lain, bukan karena rukun dan syaratnya. Tapi kalau sholat dari khusyuk. Demikian juga kalau misalkan puasa ya, dia meninggalkan dosa dan maksiat, menjaga mata, mulut, semua. Itu nanti terkadang bisa memberatkan pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ibadah yang sah tapi nggak ada pahalanya. Seperti kita sholat maghrib tadi, berjamaah dari awal sampai akhir. Sah semua sholat kita, karena maka kita nggak diwajibkan untuk mengulangi, mengqadha. Tapi apakah berpahala? Ada yang berpahala, ada yang sama sekali nggak ada pahalanya. Ada yang pahalanya setengah, ada yang pahalanya 1/10, ada yang pahalanya macam-macam. Berarti ibadahnya sah tapi nggak berpahala. Yang ketiga, ada juga ibadah yang berpahala tapi nggak sah. Contohnya seperti tadi kasus wanita yang haid. Wanita yang haid, dia sudah puasa dari pagi sampai asar. Setelah itu datang haid. Maka kita katakan ibadahnya batal. Tapi berpahala nggak? Allah tidak mungkin menzalimi seorang hamba. Sehingga selama itu kebaikan, pasti Allah akan balas. Contohnya kita sholat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat batal. Maka semuanya batal, semua harus diulang semua. Tapi Allah tidak mungkin menyanyiakan rakaat pertama, kedua, dan ketiga. Pasti ada pahalanya kalau dia itu khusyuk. Sehingga ini yang ketiga, ada ibadah yang berpahala tapi nggak sah. Yang keempat, ada ibadah yang batal, tidak sah, dan tidak berpahala. Misalkan seorang wanita yang dia itu puasanya ghibah, namimah, akhirnya haid. Yaitu asarnya haid. Maka ibadahnya itu batal, harus diulang, dan mungkin nggak ada pahalanya karena ghibah dan namimah. Nah, jadi itu namanya pembatal-pembatal puasa. Selama nanti dikembangkan lagi sama para ulama, termasuk pembatal puasa itu contohnya seperti misalkan infus, suntikan yang dimasukkan dalam tubuh. Maka nanti dilihat, suntikan itu kalau pengganti makan dan minum, maka membatalkan. Kalau itu sebagai pengganti makan dan minum. Yang kedua, tapi kalau murni itu hanya obat, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena masukkan obat itu nggak ada masalah. Yang penting jangan masuk kerongkongan. Kalau dia minum obat tapi masuknya kerongkongan, batal. Tapi kalau obatnya disuntikkan, maka dilihat ini ada pengganti makan dan minum atau tidak. Maksudnya pengganti makan dan minum itu ada nutrisinya enggak? Ada nutrisinya enggak? Kalau ada nutrisinya atau ada nanti akan diolah menjadi air, maka itu membatalkan. Karena itu sama maknanya dengan makan dan minum. Kemudian setelah itu Allah berfirman di ayat berikutnya, ayyamam ma'dudatin. Puasa dilakukan dalam hari-hari yang terbilang, yaitu jumlahnya itu ada, yaitu jumlahnya 1 bulan. Jumlahnya itu 1 bulan. Dia mulai dengan puasa awal bulan sampai akhir bulan. Nah, sekarang penetapan puasa itu dengan apa? Maka para ulama mengatakan penetapan puasa itu bisa dengan 1 dari 3. Penetapan awal puasa, maksudnya puasa kita itu puasa awal Ramadan ditetapkan pakai apa? Yang pertama, ditetapkan dengan ru'yah pribadi. Saya ru'yah sendiri. Saya melihat langsung dengan mata saya. Saya melihat. Nah, saya bisa puasa dengan itu. Pertanyaan, sekarang masalah lain. Lah kalau saya lapor kepada penguasa saya melihat dengan mata saya melihat hilal. Hilal itu awal bulan. Saya lapor kepada penguasa, saya nggak diterima. Persaksian saya nggak diterima. Karena saya sendirian. Walaupun aslinya itu sendiri melihat hilal,
lapor penguasa, mereka harus menerima. Karena khusus untuk hilal disyaratkan cuma 1 orang untuk melihat. Tapi kalau yang lain saksi itu minimal 2. Seperti orang menikah, saksinya harus 2, tidak boleh 1. Kalau seandainya saya melihat, kemudian saya lapor penguasa nggak mengizinkan, tidak menerima. Terus bagaimana saya? Puasa tidak menerima, sehingga pemerintah mengatakan kita belum melihat, ya udah puasanya besoknya. Terus bagaimana saya? Boleh nggak saya itu puasa sendiri? Boleh, tapi tidak boleh memaksa orang lain. Silakan Anda pakai ilmu Anda melihat dengan mata itu, pakai. Kalau pemerintah tidak menerima persaksian saya, urusan pemerintah gitu. Dan yang boleh maksa hanya pemerintah, kita nggak boleh maksa orang. Kamu harus puasa, kalau nggak puasa dosa kamu, karena saya sudah melihat. Kamu sudah melihat untuk diri kamu sendiri. Sedangkan yang boleh memaksa masyarakat itu hanya pemerintah. Kalau pemerintah nggak maksa, maka nggak ada paksaan. Tapi kalau saya puasa untuk diri saja, boleh nggak? Boleh. Karena saya punya ilmu. Saya melihat dengan mata langsung, saya jelas melihat dengan mata saya. Saya boleh mengamalkan untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang tersembunyi. Saya mengerjakan pun saya nggak mesti pemerintah, wong pemerintah juga nggak kelihatan. Karena ibadah puasa itu ibadahnya nggak kelihatan. Ini cara yang pertama. Yang kedua, cara menetapkan awal bulan itu yang kedua dengan cara ikmal. Ikmal itu digenapkan. Kalau melihat langsung, berarti besok puasa kalau kelihatan hilal. Kalau enggak, waduh nggak ada yang melihat. Nggak melihatnya itu kenapa? Bukan karena nggak bisa dilihat, karena mendung. Sehingga mendung ini kan masih prasangka kan gitu, masih kita itu kan masih prasangka dan praduga. Ini itu mendung itu ada hilal atau memang nggak ada? Kita nggak melihat karena mendung, bukan karena terang nggak melihat. Nah, kalau nggak melihat jelas. Berarti kalau itu berarti belum ada hilal. Enggak, ini kondisi terang, kondisi mendung, sehingga kita nggak pasti kita ini besok itu puasa atau tidak. Kalau seperti bagaimana? Kalau seperti diikmal 30 hari bulan Syaban, digenapkan menjadi 30 hari. Itu cara yang kedua, yaitu dengan cara diikmal. Kemudian yang ketiga dengan cara hisab. Itu yang ketiga. Nah, hisab ini bisa nggak diterapkan? Memang ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan saya katakan ya, ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Ini ulama nggak sepakat dalam masalah ini. Ini masalah khilafiyah. Al-Imam Nawawi, beliau membahas masalah ini juga dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Sampai beliau membahas, walaupun pendapat beliau memang tentang masalah hisab itu yang paten itu adalah pakai ru'yah. Kenapa? Tapi ada alasan. Imam Nawawi itu mengatakan harus pakai ru'yah karena pakai ru'yah itu lebih mudah. Sekarang hisab itu lebih mudah daripada ru'yah. Kenapa? Karena lebih mudahnya itu coba hisab matahari untuk menetapkan jadwal sholat, pakainya matahari. Hisab rembulan untuk menetapkan awal bulan, mudah sampai orang semuanya bisa menjalankan semua. Contohnya misalkan ya, antum ketika azan, patokannya apa antum? Semuanya hisab. Antum itu ketika azan patokannya hisab. Jarang antum itu ketika azan lihat matahari, tombak ditancapkan, oh ini belum zuhur ini, masih tunggu dulu. Kita semuanya prakteknya pakai hisab semua. Kenapa? Karena zaman kita itu lebih mudah pakai hisab daripada ru'yah langsung. Ini yang pertama. Kemudian juga, kan kalau tadi matahari untuk sholat. Kemudian juga untuk penetapan bulan. Karena kan kalau itu kan hisab qamari. Kecuali kalau pemerintah tidak mengakui. Misalkan saya punya ilmu hisab, kemudian saya hitung-hitung sendiri, oh besok itu puasa. Saya lapor kepada pengadilan, atau pemerintah tidak mengakui persaksian saya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Maka seperti ru'yah tadi. Itu yang disebutkan sama Imam Nawawi. Kalau kita hisab dengan ilmu yang kita miliki dan menetapkan bulan jatuh tanggal sekian, Ramadan jadi. Setelah itu saya lapor kepada penguasa nggak diakui, maka saya boleh puasa sendiri. Dan tidak boleh memaksa orang lain, apalagi menampakkan perbedaan dengan pemerintah, nggak boleh. Biarkan itu puasa untuk saya sendiri. Kenapa? Karena saya punya ilmunya. Sedangkan untuk masyarakat secara luas, itu biar pemerintah tanggung jawabnya. Nah, sehingga itu dibahas oleh para ulama. Itu dibahas. Kenapa? Karena antum perlu lihat ya, masih kondisinya itu. Sekarang itu, ilmu itu nggak seperti zaman dulu. Sebuah kebiasaan hilang zaman sekarang itu karena kondisi ilmu yang sudah semakin minim. Zaman dulu, ada sebuah kebiasaan yang itu hilang di kita sekarang. Yaitu apa?
kunna nataro al-hilal. Kalau sudah malam 29 ya, kaum muslim itu pada rombongan itu melihat hilal semua. Jadi mereka itu lihat bareng-bareng, kayak kita itu kayak puasa itu apa namanya yang kalau mau buka puasa itu ngebuburit lah itu. Lah zaman salaf itu ngebuburitnya itu lihat hilal bareng-bareng, lihat semua. Nah sekarang antum hilal saja mana itu loh, nggak tahu antum kan itu. Hilalnya yang mana, mau dilihat itu yang mananya, kapannya, nggak tahu semua antum itu. Kayak penetapan waktu sholat. Antum tahu nggak cara menetapkan waktu sholat kalau pakai matahari? Zuhur itu standarnya apa? Isya itu asar itu apa? Subuh itu apa? Maghrib itu apa? Isya itu apa? Zaman kita ilmu sudah hilang. Sehingga zaman kita lebih mudah pakai hisab. Antum tinggal lihat jadwal, oh jam sekian hari ini sholat zuhurnya jam 12 lebih 5 menit. Selesai. Tinggal lihat jam azan. Itu pakai hisab ini. Kalau antum mengingkari hisab pada puasa, antum juga harus mengingkari hisab pada sholat. Apa bedanya antara hisab matahari untuk sholat, Ramadan untuk puasa? Ya. Kalau orang mengatakan, lah kan kalau Ramadan Rasulullah nggak menetapkan. Pertanyaan, apakah Rasulullah pernah menetapkan hisab untuk sholat? Nggak pernah juga. Sama, kan sama-sama pakainya perhitungan, bukan pakai melihat langsung. Ya, jadi maksudnya itu, saya cuma mengingatkan ya, masalah hisab itu masalah yang ringan, gampang. Jangan sering dibahas masalah ini, perbedaan itu akhirnya gontok-gontokan. Kenapa? Karena kita dengan beberapa ormas itu sering nanti dibuatnya masalah ini. Padahal itu kalau kita kaji lebih dalam, itu masalah khilafiyah. Itu masalah khilafiyah. Kalau saya sendiri, bagaimana kalau saya ikuti pemerintah. Saya ikuti pemerintah, karena itu lebih aman. Kenapa? Saya ru'yah nggak bisa. Kan? Di sini itu antum mau ru'yah sendiri, misalkan ya hatta di pantai coba antum pernah nggak melihat matahari bulatan itu tenggelam, ngambang semua, samar semua. Kenapa? Terlalu banyak kabut di Indonesia itu. Beda kalau kita di Arab. Di Arab itu ketika antum lihat matahari, bulatannya itu jelas. Kemudian berjalan mau tenggelam, mau terbit itu kelihatan jelas sekali di timur tengah. Di Indonesia nggak bisa kita. Sehingga kita mau ru'yah kita nggak bisa. Antum yang gembur-gemburkan ru'yah, pernah ru'yah nggak antum? Ya kan? Pernah ru'yah hilal nggak? Masa itu antum gembur, oh kita harus ru'yah. Antum pernah ru'yah nggak kan gitu? Nggak pernah kan gitu? Ru'yah seperti apa aja nggak paham kita kan itu. Yang dilihat itu apanya, kapan melihatnya, bingung juga kita kan itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu, oke lah, kalau kita ngikuti pemerintah silahkan. Dan itu yang terbaik. Saya juga seperti itu. Saya ikut pemerintah. Tetapi sekarang kondisi di negeri kita itu nggak seperti negara yang lain. Pemerintah kita mengizinkan ormas untuk ibadahnya masing-masing. Bahkan sudah ada yang puasa, sudah ada. Sekarang sudah ada yang puasa ini kan itu. Ada beberapa torikot yang sekarang sudah puasa. Itu saja nggak dilarang sama pemerintah kan itu. Nah itu apa? Nggak usah lah kita itu terlalu gembor-gemborkan seperti ini. Kenapa? Ini masalah ibadah yang mudah. Kalau pemerintah mengizinkan ormas yang lain untuk pakai hisab, pemerintah saja mengizinkan. Kenapa kita menyesatkan mereka kan gitu? Gampang saja sih. Saya ikut pemerintah. Kalau mereka, ya silakan. Kalau mau ikut hisab, tapi saya tidak mau menyesatkan. Saya ikut pemerintah. Kalau saya sendiri juga seperti saya ikut pemerintah. Tapi saya tidak menyesatkan orang-orang yang pakai hisab. Saya pahami ya, ini kalau saya loh. Bukan saya itu mengarahkan kita untuk pakai hisab, tidak. Tidak, saya hanya mengingatkan mana masalah yang disepakati, mana juga masalah yang dikhilafkan. Nah, kebanyakan kita ini ya mungkin karena kurang belajar ya, kurang meneliti. Kebanyakan kita itu, bos kalau punya pendapat, kenceng pokoknya pendapat itu, nggak boleh. Contohnya misalkan nanti ketika sholat id, itu sering terjadi bingung kita itu. Kita sholat id di kampung, semuanya di masjid semua. Mau sholat di lapangan nggak ada lagi kan itu. Semuanya di masjid. Terus bagaimana? Sholat id di masjid itu boleh nggak? Kan banyak yang katakan nggak boleh, bid'ah. Gitu. Ngeri sekali itu, bid'ah kan gitu. Kalau seandainya bid'ah, antum berani nggak bid'ahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat idnya di masjid. Dan ulama-ulama yang sholat di sana itu banyak ulama-ulama. Antum menyesatkan mereka nggak? Oh enggak, beda. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi beda. Kalau sini sesat pokoknya itu. Aneh lagi. Apa bedanya antara Masjid Nabawi dengan masjid yang sini? Sama.
Anehnya lagi ini, saya juga sering kritis. Anehnya lagi itu. Pertanyaan, antum kalau sholat jenazah di masjid boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Pernah nggak Rasulullah sholat jenazah di masjid? Nggak pernah. Kenapa? Karena Rasul itu sholat jenazah, sholat id, sholat istisqa di lapangan. Tidak ada sholat jenazah zamannya Rasul itu di masjid, nggak ada. Itu pahami itu. Maka kalau antum membolehkan sholat jenazah di masjid, lah kenapa sholat id nggak boleh di masjid? Apa bedanya? Ya paham ya? Kalau sholat jenazah ya lebih baik di masjid, karena masjid kan sudah tertata rapi daripada di lapangan. Demikian juga sholat id kalau masjidnya luas. Kalau masjidnya luas, ya itu malah lebih cukup. Apalagi masjidnya luas, ada halaman lagi daripada di lapangan. Tidak semua sholat di lapangan itu enak. Kalau lapangan itu ada panitia yang menyediakan karpet, ya luar biasa. Pernah kejadian itu nyata di kampung saya. Mengadakan sholat pertama kali di lapangan, lapangannya jauh dari kampung. Jalan kaki itu jauh sekali itu lapangannya. Sampai di sana bekas hujan tadi malam. Orang mau pasang sajadah saja mikir-mikir kan itu. Kenapa? Becek. Akhirnya kalau seperti apa? Lah yang terbaik yang masjid sudah ada, bisa kita adakan. Maksudnya itu, kalau kita mengatakan oke lah, sholat id itu yang terbaik itu di lapangan, itu kita setuju, memang. Tapi untuk menyesatkan orang yang sholat id di masjid, ini jadi masalah. Karena ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Lah kalau orang mengatakan, kan khilaf itu bukan hujah. Iya, khilaf bukan hujah. Tapi kalau antum menyesatkan orang yang sholat di masjid, kenapa antum tidak menyesatkan orang-orang yang sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Mereka juga sholatnya di masjid. Saya juga pernah sholat id di sana, ya sholatnya di masjid. Ya, sholatnya di masjid. Nah itu maksudnya itu fleksibel lah gitu. Memang kita itu sholatnya di lapangan. Saya pun sholat idnya di lapangan terus. Kecuali kalau dalam kondisi misalkan saya diundang untuk khutbah di masjid, ya saya datang. Saya datang. Dan ini pun nanti Lebaran ini saya nanti khutbahnya di masjid. Dan saya siap-siap ditahdir juga saya itu. Saya udah biasa ditahdir, itu udah biasa. Nggak ada masalah lah orang tahdir saya itu. Ya, apalagi yang tahdir itu orang-orang yang belum bisa menerima perbedaan itu nggak ada masalah. Wajar. Antum keras itu saya wajar. Karena tingkatan ilmunya masih di bawah. Karena para ulama mengatakan ilmu itu kan ada 3 tingkatan. Siapa yang masuk tingkatan pertama sombong, congkak, merasa paling benar. Yang lain sesat. Nanti kalau naik tingkatan kedua, dia mulai tawadhu, menghormati pendapat yang lain. Tingkatan ketiga, dia akan merasa orang paling bodoh di muka bumi ini. Lah kalau saya misalkan saya mengamalkan ini karena bagi saya ini masalah ijtihadiyah. Walaupun saya katakan sunnahnya itu di lapangan. Tapi karena saya diundang untuk khutbah di masjid, ya sudah saya datang. Mau saya bisa menyampaikan kebaikan di situ kan itu. Nah, kemudian nanti ditahdir sama orang-orang yang baru ngaji, nggak ada masalah karena memang mereka itu kadar akalnya seperti itu. Kalau dilayani yo buang-buang waktu gitu, ngapain dilayani mereka kan itu. Nanti biarkan mereka terus belajar sampai tingkatan zaman di mana nanti mereka baru sadar. Oh, rupanya saya dulu itu keliru ya. Nah, itu nanti baru sadar seperti itu. Kenapa? Karena saya pun juga pernah merasakan seperti itu. Dulunya keras, saklek, ketika belajar lebih lagi, oh rupanya ini masalah khilafiyah. Gampang. Nah, sehingga nanti akhirnya kita itu lebih lapang dada. Ya, azan dulu. Ini sudah jam berapa ini?
Ya, kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudatin. Puasa dikerjakan dalam hari-hari yang terbilang, yaitu dari awal bulan sampai akhir bulan. Penetapannya seperti apa? Kalau antum tidak bisa ru'yah, antum juga tidak bisa hisab, maka antum ikuti pemerintah. Kita orang awam, kita ikut pemerintah. Tapi kalau antum bisa ru'yah, silakan ru'yah sendiri. Kalau memang lapor kepada penguasa nggak diterima, silakan puasa untuk diri sendiri. Silakan, karena boleh puasa untuk diri sendiri itu boleh. Tetapi tidak boleh maksa orang lain untuk ikuti kita. Dan tidak boleh terang-terangan, ngumumkan terang-terangan ini tidak dibolehkan, karena akan membuat keributan di masyarakat. Ayyaman ma'dudatin, puasa dikerjakan pada hari-hari yang terbilang. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, kemudian dia batal puasanya, maka dia harus mengganti pada hari yang lain, dinamakan dengan qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu puasa, yang tidak mampu puasa, maka dia boleh bayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang ingin puasa, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa lebih baik daripada tidak. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Di sini Allah Ta'ala membicarakan tentang udzur yang menyebabkan orang itu boleh tidak puasa. Udzurnya itu nanti ada 5. Selain ini tidak dinamakan dengan udzur. Apa 5 itu? Yang pertama sakit. Yang dimaksud dengan sakit ini apa? Sakit yang melemahkan puasanya. Kalau sakit yang tidak melemahkan puasa, maka itu tidak dinamakan sakit dalam pembahasan kita. Contohnya misalkan orang puasa keselio, sampai akhirnya kakinya bengkak. Apakah dia itu sakit sehingga aduh saya sakit berarti saya punya udzur nggak puasa? Kaki keselio dengan puasa itu nggak ada kaitannya. Maka ini nggak masuk dalam sakit yang kita bahas. Demikian juga bukan sakit yang kronis bahaya. Kalau sakitnya itu bahaya, puasa bisa mati, orang itu bisa fatal kesehatannya, maka hukumnya haram puasa waktu itu. Yang kita maksud itu sakit di sini itu sakit dengan kita puasa lemesnya itu semakin lemes, demam atau penyakit misalkan tipes. Kita puasa nggak ada masalah, kita nekat puasa nggak parah lah. Tapi kalau kita itu nekat itu nanti lemes kita ini. Nah ini kalau seperti ini apa yang terbaik? Yang terbaik itu puasa. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, ya sudahlah, kalau kita itu berat, boleh untuk tidak puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, udzur yang membolehkan dia itu nggak puasa, safar. Safar itu apa? Safar itu menempuh perjalanan dengan jarak 14 farsakh. Yaitu 14 farsakh. 16 farsakh. Farsakh itu ukuran zaman dulu. 16 farsakh. Lah kalau dihitung-hitung dengan kilo, 16 farsakh itu 91 km. 91 km. Berarti safar itu apa? Safar itu bukan keluar kota. Fahami? Kalau safar itu keluar kota keliru. Safar itu apa? Menempuh sebuah perjalanan dengan jarak tujuan 91 km. Atau 16 farsakh. Itu baru dinamakan orang itu musafir. Safar itu nanti nggak berkaitan dengan cepat lambatnya waktu. Demikian juga tidak berkaitan dengan susah dan mudahnya. Siapa yang menempuh perjalanan jarak seperti itu, mau perjalanan sehari, mau perjalanan cuma beberapa menit pakai pesawat, itu dinamakan dengan safar. Sehingga boleh nggak puasa? Boleh. Tidak puasa hukumnya boleh. Tapi yang terbaik mana? Yang terbaik puasa. Yang terbaik puasa. Kenapa? Karena jelas kalau kita mampu puasa di hari itu yang terbaik. Kenapa? Karena mengambil momen-momen itu nggak semua momen ada. Momen Ramadan itu momen yang mahal. Kalau kita itu nggak puasa, walaupun kita itu punya alasan, belum tentu nanti kita di bulan-bulan yang lain itu bisa mendapatkan momen yang baik. Nah itu maksudnya apa? Kalau antum bisa puasa, yang terbaik puasa. Jangan batal. Hatta safar. Hatta kita sakit. Kalau bisa ditahan. Kalau bisa itu kita safar pun dipaksa untuk puasa. Kecuali kalau saya paksa ini fatal, bisa sakit saya.
Lah kalau seperti itu tidak boleh puasa. Tetapi kalau saya itu insya Allah nggak apa-apa. Cuma mungkin saya lebih capek lah kalau saya itu safar itu puasa. Maka yang terbaik puasa. Kemudian nanti yang jadi kalau dua ini ya, sakit dan safar, kalau dia tidak puasa, maka kewajiban dia mengqadha di hari yang lain. Mengqadha di hari yang lain. Sampai kapan batasan mengqadha? Sampai bulan Sya'ban. Kalau qadallah bulan Sya'ban belum terbayar sampai datang Ramadan berikutnya, apa hukumnya? Hukumnya nggak dosa, tidak. Tetapi dia didenda. Setahun tidak bisa mengqadha, maka dendanya 1 fidyah sehari. Berarti dia tetap puasa, mengqadha itu nggak bisa gugur. Walaupun sudah 50 tahun lah misalkan itu, baru kita itu mau mengqadha, tetap qadha, wajib. Kalau sampai meninggal dunia belum terqadha, nanti walinya mengqadhakan. Man mata wa alaihi shaum shauma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa, maka nanti walinya harus memuasakan. Sehingga menunjukkan apa? Qadha tidak pernah gugur sampai kapanpun. Cuma kalau per tahun nggak bisa dibayar, maka setiap tahun didenda dengan fidyah sampai terbayar. Jadi kewajiban mereka dua hanya mengqadha, nggak ada yang lain, tidak ada yang lain. Sekarang pertanyaan, ini pertanyaan yang lainnya. Bagaimana kalau udzur ini selesai di mana masih ada hari itu masih ada gitu. Misalkan gini, saya pulang dari safar, saya awalnya nggak puasa, saya dari luar kota, saya nggak puasa. Sampai di kota ini pulang sampai rumah zuhur. Saya siangnya kan paginya sampai zuhur karena saya nggak puasa, saya masih di safar. Sampai Pekalongan, saya itu zuhur. Terus bagaimana saya? Maka harus menahan makan dan minum karena udzur sudah nggak ada. Tidak boleh makan karena udzur sudah nggak ada. Tidak boleh makan dan minum. Terus bagaimana? Ya harus kayak orang puasa, menahan makan, minum, tapi batal. Harus dikontok di hari yang lain. Termasuk juga, ini fahami juga ya, termasuk juga wanita yang haid dan nifas. Kalau wanita yang haid nifas selesainya zuhur, harus mandi puasa. Walaupun kalau puasa sampai zuhur nggak sah. Tapi dia harus menahan makan dan minum. Karena dia udzurnya sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi. Maka kalau seperti ini berarti setelah itu apa? Ya setelah itu dia harus menahan makan dan minum, nanti diqadha di hari yang lain. Jadi kalau udzurnya nggak ada, udzurnya sudah selesai, maka kewajiban puasa ada lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk ta'zimul waqt. Tujuannya untuk menghormati waktu. Sehingga bukan berarti saya misalkan nggak puasa, setelah itu saya makan minum lagi sampai maghrib, nggak boleh. Tidak boleh. Misalkan gini, ada orang misalkan qadarullah dia puasa sampai terjadi hubungan intim, puasanya batal. Tapi setelah berhubungan intim boleh nggak dia makan? Nggak boleh. Harus menahan makan dan minum. Tetapi apa? Puasanya batal, nggak dianggap puasanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, udzur yang ketiga itu orang tua yang sudah renta. Orang tua yang sudah renta itu nggak ada patokan umur. Yang menjadi standarisasi itu kesehatan fisiknya. Fisiknya itu yang menjadi standarisasi. Selama fisiknya itu mampu, berarti dia masih wajib. Kalau sudah tidak mampu, maka di sini namanya orang tua renta. Lah orang tua renta kewajiban dia apa? Kewajiban dia adalah membayar fidyah. Fidyah itu berapa? Fidyah itu kalau pakai gram, yaitu fidyah itu 1 mud istilahnya. Mud. 1 hari dengan 1 mud. Mud itu berapa? Mud itu kalau dihitung-hitung pakai gram itu sekitar 406 gram. Ya setengah kilo lah kalau setengah kilo. Tapi yang terbaik membayar fidyah itu dengan makanan yang sudah matang. Kalau Anas bin Malik, beliau ketika sudah tua, 2 tahun sebelum beliau meninggal di dunia itu sudah tua. Beliau itu kalau Ramadan awal bulan itu hari pertama masak. Setelah itu ngundang 30 orang miskin. Makan bareng, sudah fidyahnya sudah selesai. Itu yang terbaik dengan makanan yang sudah jadi. Nanti disamakan dengan orang yang tua, sama dengan orang tua, yaitu orang yang sakit, kemungkinan tidak bisa sembuh. Dan yang boleh memutuskan ini dokter. Kalau dokter mengatakan, Pak, ini penyakit Anda nggak bisa sembuh, susah ini. Anda jangan puasa, bahaya. Tapi ini nggak tahu sembuhnya kapan. Kemungkinan susah ini sembuhnya itu.
Kalau seperti itu, maka dia bayar fidyah. Tidak ada qadha bagi dia. Kenapa? Kalau qadha semakin lama semakin parah nanti, semakin parah gitu. Nah, sehingga kalau bagi orang seperti ini bayar fidyah. Jadi kenapa kok bayar fidyah? Alasan orang tua itu bayar fidyah karena nggak mungkin qadha. Kalau bagi orang yang sakit, orang yang safar bisa qadha karena nanti sakitnya sembuh, safarnya selesai. Sedangkan orang yang sakit semakin hari semakin tua orang yang tua renta itu, sehingga tidak ada kesempatan dia untuk mengqadha. Demikian juga orang yang sakitnya itu sakit menahun. Bahaya, masa itu kemungkinan sembuhnya susah, semakin hari semakin parah, komplikasi misalkan orang itu. Ini kalau puasa nggak bisa, tapi mau ditunggu sampai sembuhnya pun nggak sembuh-sembuh. Nah kalau seperti ini, ya dia bayar fidyah. Kemudian nanti yang keempat, wanita yang hamil. Kemudian nanti yang kelima, wanita yang menyusui. Berkaitan dengan wanita yang hamil menyusui, itu ada dua macam. Ini fahami, ada dua macam. Yang pertama, masalah yang ulama sepakat nggak ada khilaf. Nggak ada khilaf dalam masalah ini. Yaitu masalah yang pertama, yaitu jika yang ditakutkan fisik ibunya, bukan fisik janin atau fisik bayinya. Memang ibunya yang bahaya itu ibunya, bukan anaknya. Sehingga ibu itu kalau puasa itu fisiknya yang berbahaya, fisik ibunya. Maka kalau seperti ini, ulama sepakat nggak ada khilaf, orang ini wajib mengqadha. Tidak ada namanya fidyah. Kenapa? Karena wanita ini disamakan dengan orang sakit. Ini fahami ya, fahami. Jadi kalau ada wanita yang hamil menyusui, dia nggak puasa karena fisik ibunya. Dokter yang memberikan peringatan, Bu jangan puasa, bahaya, fisik ibu itu lemah. Maka orang ini dianggap seperti orang sakit. Orang sakit kewajiban dia qadha, nggak ada namanya fidyah. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, jika dia itu bisa puasa, ibu itu, tapi dikhawatirkan bayinya atau janinnya. Yang tidak kuat itu bayi atau janinnya. Maka dalam masalah ini, ulama kita ada 4 mazhab. Ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan bayar fidyah saja. Ada yang mengatakan qadha saja. Ada yang mewajibkan dua-duanya kayak mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah dua-duanya. Wajib mengqadha, wajib bayar fidyah. Ini yang kedua, dua-duanya. Kemudian yang keempat, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Itu mazhab Dhahiriyah, mazhab paling lemah lah. Oleh itu sebutkan di kitab Matan Abi Syuja, mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima. Wanita yang hamil dan menyusui jika takut akan dirinya, bukan janinnya, bukan anaknya, dirinya. Aftarata wa alaihimal qadha. Boleh bagi keduanya untuk buka puasa, tidak puasa, dan keduanya wajib mengqadha. Tidak ada pilihan yang lain. Wa in khafata ala auladihima, tapi kalau yang ditakutkan anaknya, aftarata, boleh dia itu nggak puasa. Wa alaihimal qadha wal kafarah. Yang wajib bagi dia adalah qadha dan kafarah. Kafarahnya apa? Ya membayar fidyah. Kafarahnya. Itu dalam mazhab. Ini dalam mazhab. Jadi dalam mazhab Syafi'i paling keras dalam masalah ini, mazhab Syafi'i. Wanita itu harus mengqadha dan harus membayar fidyah atau kafarah. Nah, terus bagaimana cara menyikapi seperti ini? Kalau saya seringnya ya ini, kalau saya sering keluar dari mazhab. Kalau bab ini. Kenapa? Karena memang mazhab nggak bisa diamalkan, susah. Guru-guru saya pun juga yang mazhab Syafi'i banyak seperti itu. Kalau sudah masuk sini, mereka kebanyakan keluar dari mazhab. Sehingga kita pun juga keluar dari mazhab dalam masalah ini. Karena kita nggak boleh fanatik kepada mazhab. Ada banyak nanti masalah mazhab yang nggak bisa kita amalkan. Ya, tidak bisa kita amalkan. Atau yang hadisnya jelas-jelas lemah dalilnya. Sedangkan mazhab yang itu lebih kuat hujahnya. Sehingga kita pakai mazhab yang lain. Tapi secara fikih kita harus belajar fikih mazhab di negeri kita. Dan itu nasihatnya Syekh Utsaimin. Beliau menasihati dalam Kitabul Ilmi, Syekh Utsaimin menasihati kita itu kalau dalam berfikih, fikih dengan fikih yang ada di negerinya masing-masing. Kalau kita misalkan fikihnya mazhab Syafi'i, ya kita fikihnya Syafi'iyah. Walaupun secara praktek silakan pakai mazhab apa saja. Secara amalan pribadi. Karena kalau secara amalan itu nggak harus kita itu mengamalkan fikih yang kita pelajari. Tapi kenapa kita harus belajar fikih mazhab Syafi'i? Supaya kita itu tidak sembarangan memvonis sesat yang tidak sesuai dengan kita. Nah, rupanya di masyarakat itu banyak masalah-masalah yang kita anggap sesat, padahal itu masalah yang mu'tamad dalam mazhab. Dan kalau itu mu'tamad dalam mazhab, berarti khilafnya mu'tabar, diakui. Khilafnya itu diakui, sehingga kita harus hati-hati. Ya, kalau kita itu mengamalkan pendapat kita, silahkan.
Yang penting jangan menyesatkan kelompok yang lain. Ini yang menyesatkan itu yang bahaya. Bahaya. Kenapa? Karena menyesatkan itu menzalimi mereka. Dan kalau menzalimi mereka, itu urusannya sampai hari kiamat. Kan kalau kita sudah sampai tingkatan menyesatkan orang, itu kan menzalimi mereka. Kecuali kalau kita punya hujah yang kuat di hadapan Allah Ta'ala. Kalau tidak, urusannya sampai hari kiamat. Panjang urusannya. Nah, terus bagaimana dengan seperti ini, kasus seperti ini? Kalau saya, seringnya ya kalau saya itu. Kalau ada wanita yang hamil dan menyusui, saya biasanya itu tanyakan kira-kira bisa hamil lagi enggak? Yaitu setelah hamil dan menyusui itu hamil lagi enggak? Kalau tidak, karena dia pakai KB, entah KB-nya itu jaraknya 5 tahun atau berapa tahun, tapi setelah dia menyusui itu ada waktu yang dia tidak mungkin hamil lah gitu. Tidak hamil, karena pakai KB. Kalau seperti ini, saya perintahkan kepada mereka untuk mengqadha. Karena mereka akan ada waktu untuk mengqadha, itu ada. Yang kedua, kalau kondisi wanita itu kemungkinan hamil lagi sebelum selesai menyusui. Karena dia nggak mau pakai KB. Sehingga wanita hamil, nyusui belum selesai, nyusui hamil lagi, nyusui belum selesai, hamil lagi. Kalau seperti ini, saya biasanya perintahkan mereka untuk bayar fidyah. Nah itu kalau saya dalam masalah ini, kalau pendapat saya pribadi, saya lebih memilih pada kondisi. Kalau saya mengatakan wa antasumu khairul lakum, puasa itu yang terbaik daripada bayar fidyah. Puasa yang terbaik, karena Allah Ta'ala mengatakan wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik daripada bayar fidyah. Itu kata Allah Ta'ala sendiri. Kecuali kalau kita nggak mampu puasa. Kasusnya apa? Wanita yang hamil nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui. Kalau dia sudah bayar qadha, nggak akan mampu dia bayar qadha. Kapan dia akan bayarnya? Wong dia hamil nyusui nggak selesai. Ya kan? Kalau seperti ini, maka kewajiban dia bayar fidyah saja. Seperti misalnya saya sendiri, istri saya kayak gitu. Istri saya 10 tahun nggak pernah puasa Ramadan. Saya punya anak 5 itu ya, hamil nyusui. Nyusui belum selesai, hamil lagi, nyusui lagi, hamil nyusui lagi sampai 10 tahun. Lah kalau 10 tahun suruh bayar fidyah, suruh mengqadha 300 hari. Hampir setahun. 10 bulan puasa terus tiap hari. Jebol wanita itu nggak mampu kan itu. Ya akan mampu. Maka kalau seperti ini, kasus seperti ini, kalau saya mengatakan bayar fidyah. Sehingga saya tanya biasanya, setelah ini pakai KB nggak setelah lahiran ini? Oh, insya Allah pakai KB. KB untuk berapa durasinya? 2 tahun. 2 tahun baru selesai menyusui kan gitu. Terus kapan nanti akan bayar qadhanya kan gitu. Ya kan kalau baru 2 tahun, ya kalau seperti itu bayar fidyah. Tapi kalau enggak, ini saya mau KB jaraknya berapa? Jaraknya 3 tahun. 3 tahun setelah menyusui 2 tahun. Setelah itu masih ada setahun kosong. Di situ bayar fidyah, bayar qadha. Bayar qadha. Kalau 3 tahun saya nggak bisa puasa, misalkan 3 tahun itu hamil tahun pertama, tahun kedua nyusui, tahun ketiga nyusui. 3 tahun. Saya nggak pernah puasa. Berarti nanti setelah selesai menyusui, ada hari-hari yang ada itu diqadha. Kalau dia itu mampu seperti itu. Kalau tidak mampu, ya sudahlah bayar fidyah. Kenapa? Karena puasa dengan durasi yang panjang itu nggak mudah. Wong wanita ini ya, wanita itu sering qadha haid yang 7 hari saja sering kebelabasan. Yang 7 hari haid itu sampai Ramadan belum terbayar. Nanti tahun depan belum terbayar lagi, masih ditambah haid yang bulan depannya. Biasanya itu sampai datang Ramadan berikutnya masih belum terbayar, apalagi 1 bulan penuh. Berat, wanita itu berat. Ya itu tidak mudah wanita itu. Ya, itu kalau saya seringnya seperti itu berkaitan dengan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ya mungkin sampai di sini pembahasan, waktunya sudah habis. Pembahasan kita mudah-mudahan bisa difahami. Nanti silakan dibaca lagi ayatnya karena nanti ada masalah-masalah penting. Masalah baca Quran di bulan Ramadan, kemudian juga nanti masalah i'tikaf, kemudian masalah berhubungan intim sama suami istri di malam hari itu hukumnya apa. Nanti ada di pembahasan itu ada, tapi nggak cukup kita bahas di pertemuan kita kali ini. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.